Pembelajaran jarak jauh atau yang disingkat PJJ merupakan proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi, memperluas akses serta mempermudah layanan dalam proses pembelajaran atau pelatihan di lingkup perusahaan. Sederhananya, pembelajaran jarak jauh adalah transfer knowledge yang diajarkan dari jarak jauh, tanpa ruang kelas secara fisik. Secara historis, istilah pembelajaran jarak jauh utamanya terkait dengan program perguruan tinggi yang memungkinkan mahasiswanya belajar dari jarak jauh. Hal inilah yang menjadikan berbagai perusahaan juga tertarik mengadopsi cara ini untuk metode pelatihan bagi karyawannya selama masa pandemi sekaligus memanfaatkan teknologi. Pada dasarnya berbagai model pembelajaran jarak jauh yang dapat diadaptasi selama masa pandemi, digolongkan ke dalam 3 kategori. Pertama, pembelajaran jarak jauh secara luring merupakan pembelajaran luar jaringan yang bisa melalui televisi, radio, lembar kerja, benda di lingkungan sekitar, hingga modul belajar mandiri. Kedua, pembelajaran jarak jauh secara daring atau e-learning merupakan bagian dari pendidikan jarak jauh yang secara khusus menggabungkan teknologi elektronik dan teknologi berbasis internet. Dan ketiga, pembelajaran jarak jauh secara terpadu. Istilah LMS pasti sering kerap kita dengar akhir-akhir ini, terutama sejak adanya pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19 ini. Lalu, apa itu Learning Management System? Bagaimana penerapannya dan apa saja manfaatnya? Mari kita bahas lebih jauh. Secara umum, pengertian Learning Management System (LMS) adalah perangkat lunak yang dirancang untuk membuat, mendistribusikan, dan mengatur penyampaian konten pembelajaran. Sistem ini bisa membantu kita untuk merencanakan dan membuat silabus, mengelola bahan pembelajaran, mengelola aktivitas pelatihan para kadet, mengelola nilai, merekapitulasi absensi, menampilkan hasil pencapaian pelatihan, dan mengelola tampilan e-learning. Sebagai sebuah media pembelajaran digital, LMS tentu memiliki fitur kelas maya. Apa yang dimaksud dengan kelas maya atau kelas online adalah kelas yang menyajikan proses belajar mengajar tanpa mengharuskan kontak fisik. Kelas online ini dapat menyajikan beragam materi pembelajaran digital, berupa video atau animasi pembelajaran, rekaman suara trainer mengenai materi pembelajaran, dan dokumen materi pembelajaran, artikel atau buku elektronik untuk dipelajari secara mandiri oleh para peserta pelatihan. 5 manfaat menggunakan sistem LMS adalah: pertama, mengurangi biaya. Metode pengajaran tradisional mungkin tampak lebih murah, tetapi menggunakan sistem pembelajaran dalam jangka panjang cukup efektif dari segi biaya. Anda dapat menggunakan program pelatihan yang sama untuk semua karyawan. Anda tidak perlu membayar biaya per jam kepada pelatih untuk mengajarkan hal yang sama kepada setiap peserta. Kedua, meningkatkan efisiensi. Alih-alih mengajarkan topik yang berulang, jika trainer dan peserta memiliki rekaman video pelajaran, ini menghemat banyak pekerjaan yang tidak diinginkan. Trainer dapat menggunakan waktu yang dihemat untuk menghapus keraguan atau pertanyaan yang akan mengarah pada penggunaan waktu yang bermanfaat dan meningkatkan produktivitas. Ketiga, berkembang dengan waktu. Platform LMS terus berkembang seiring waktu. Anda dapat memasukkan video, kuis, peningkatan kursusu, memantau pencapaian belajar, semua dengan alat sederhana. Keempat, fleksibel untuk digunakan. Wabah coronavirus tampaknya tidak lagi melatih orang. Karyawan eksternal dan pendidikan jarak jauh siswa membutuhkan cara untuk mendapatkan pengetahuan praktis tanpa keterlibatan manusia terlalu banyak. Panduan pembelajaran online dan kursus online fleksibel untuk semua orang, karena dapat diakses kapan saja, nyaman bagi pengguna. Dan kelima, mengurangi waktu belajar. Dalam metode konvensional, peserta harus ikut melewati semua sesi meskipun mereka sudah memiliki pengetahuan setengah dari topik yang dibahas. Dengan metode ini mereka hanya perlu mengklik modul dan melewatkan sisanya, dan hal ini sangat menghemat waktu. Ada beberapa LMS yang bisa Anda gunakan untuk mengembangkan LMS di lingkup perusahaan Anda. Yang pertama yaitu Moodle. Moodle adalah aplikasi LMS gratis bagi pendidik dan terpopuler di pasaran pada saat ini.
Moodle merupakan perangkat lunak LMS open source sehingga terus-menerus mengalami peningkatan dan perkembangan. Gratis bukan berarti Anda tidak perlu mengeluarkan uang, Anda mungkin perlu menyewa pihak ketiga untuk menyesuaikan platform agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Namun tidak ada salahnya jika Anda ingin mencobanya, mungkin saja fitur yang sudah langsung tersedia cocok dengan kebutuhan Anda. Ada banyak sekali fitur-fitur yang dimiliki oleh platform LMS yang bernama Moodle ini. Fitur yang banyak dan memiliki fungsionalitas membuat Moodle masuk sebagai top 20 LMS yang paling banyak digunakan dunia. Memang fitur-fitur canggih apa yang bisa ditemukan di Moodle ini? Fitur-fitur canggih yang dimiliki Moodle seperti file management, personalized dashboard, progress tracking, inline feedback, dan multimedia integration. Kedua, Schoology satu lagi pilihan premium, gratis rasa premium, dengan banyak fitur yang bermanfaat bagi guru dan perusahaan individual. LMS ini memiliki banyak fitur yang menarik dengan tampilan visual yang mengesankan, misalnya sebuah buku penilaian online, absensi siswa, dan pencatat penggunaan fitur oleh peserta didik. Fungsionalitas dan workflow mobile Schoology ini sangat bagus, ditambah lagi dengan antarmuka yang modern dan integrasi dengan aplikasi-aplikasi cloud terbaru. Kekurangannya, LMS Schoology tidak memiliki fitur selengkap Moodle, dan tidak ada fasilitas berkirim pesan pribadi antar peserta training. Ketiga, mungkin salah satunya Dokeos. Dokeos adalah platform pembelajaran open source. Situs ini memiliki beberapa template kuis siap pakai dan perangkat untuk menulis kursus. Pada websitenya Anda dapat mengunjungi laman video untuk melihat tutorial yang tersedia dengan platform berbasis PHP. Di sini Anda dapat melihat dengan sekilas bagaimana cara kerja backend admin kursus. Dengan fitur Dokeos Ogi Rapid Learning, sangat mudah untuk mengonversi PowerPoint dan OpenOffice menjadi SCORM, dan penggunaan Dokeos terbilang lebih mudah daripada Moodle, di samping tampilannya yang terlihat lebih baik secara estetika. Namun, pada Dokeos sulit untuk menyesuaikan tingkat pengguna, dan para pengguna telah melaporkan bahwa response time untuk pertanyaan atau masalah pada forum cukup lama sehingga dukungan pelayanan menjadi masalah. Dan tentu masih banyak LMS lainnya yang bisa Anda gunakan dan cocok untuk perusahaan Anda. Anda bisa searching dari Google terkait dengan kebutuhan dari perusahaan Anda. Berikut ini beberapa tips memilih platform belajar online, yaitu: pertama, dapat diakses di mana saja dan kapan saja; kedua, tidak terbatas pada satu media; ketiga, menerapkan kurikulum terkini; keempat, proses belajar yang menyenangkan; dan terakhir, dapat diakses oleh semua pihak. Cara memilih LMS yaitu: 1. Perhatikan segi keamanan. Tak berbeda jauh dengan pengelolaan website, kamu juga perlu memerhatikan tingkat keamanan website LMS yang kamu kelola. Kamu harus memerhatikan faktor keamanan pada sistem LMS, karena ada beberapa aplikasi LMS open source yang hanya menawarkan sistem namun kurang aman dari serangan siber. Oleh karena itu, ketika memilih aplikasi website, pastikan LMS open source yang kamu gunakan berasal dari pengelola yang terpercaya, setidaknya sudah cukup populer dan memiliki banyak pengguna. Tak ada salahnya pula untuk mencari ulasan mengenai keamanan sistem LMS yang akan kamu gunakan. 2. Pastikan masih ada pembaruan sistem. Pembaruan sistem menjadi hal penting ketika memilih LMS. Bagaimana tidak, program yang kamu gunakan setidaknya harus memiliki bantuan dukungan dari pengembang aplikasi. Selain itu, pembaruan aplikasi juga berguna untuk melindungi aplikasi dari serangan virus atau ancaman peretas, kembali lagi pada keamanan LMS. 3. Sesuaikan dengan kebutuhan. Selain keamanan dan pembaruan sistem, kamu juga perlu menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget yang akan dikeluarkan. Tak hanya itu, kamu juga perlu memastikan fitur yang dimiliki suatu LMS dapat memenuhi kebutuhan organisasi atau instansi pendidikan yang kamu kelola. Perhatikan juga jumlah tenaga pengajar yang akan memiliki akses pengajar dan jumlah maksimal murid yang akan mengakses bersamaan. Kesimpulannya adalah pemilihan LMS adalah hal penting yang harus kamu perhatikan baik-baik, sebab nantinya LMS ini akan bertanggung jawab dalam kelangsungan proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang akan dilakukan.
Pastikan kamu memilih LMS yang tepat berdasarkan rekomendasi di atas. Sebab tak hanya kenyamanan penggunaan, tapi keamanan data juga menjadi taruhannya.